Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Inosuke Hashibira. Bang, Inosuke kan gak pakai baju. Reviewnya gak usah pakai baju juga dong. Ya enggak dong. Ya, enggak ya. Ayolah. Enggak dong, kali ini enggak dong. Review doang. Masa harus buka baju? Enggak dong. Ya bang. Gimana? Buka. Jangan, gue kan review mainan. Masa gue nggak pakai baju? Nggak enak yang nonton, nanti gimana? Enggak. Ya bang. Ini adalah mainan Basmod Demon Slayer ke-6 yang udah gua beli dan gua bakalan review hari ini. Kali ini kita bakalan review Inosuke Hashibira, yang dimana dia adalah salah satu karakter pendukung di anime Demon Slayer, salah satu temannya Tanjiro atau pemeran utamanya. Dan ini udah banyak banget yang request, jujur aja, apalagi setelah gua sering banget review Basmod yang lainnya. Karena emang gua ceritain sedikit aja nih ya. Inosuke ini adalah salah satu karakter yang cukup unik bagi gua. Dia itu gampang banget diingat karena kepalanya itu pakai kepala babi dan badannya berotot banget. Dia ini adalah karakter yang kuat banget, sekuat binatang buas di hutan-hutan. Jadi masuk akal banget kenapa dia adalah salah satu karakter paling terkenal di seri anime ini. Karena emang gampang banget diingetnya. Kepalanya kepala babi dan nggak pakai baju. Ya, dan satu lagi yang uniknya adalah, ini juga agak aneh sih. Biasanya orang yang nutupin kepalanya itu kan karena jelek kan, biasanya kan. Kayak sebagian besar di antara kalian gitu lah. Cuma aslinya si Inosuke ini kalau nggak pakai topeng ganteng banget loh sebenarnya. Mukanya itu ala-ala cowok ganteng di anime. Jadi makanya kita semua juga bingung kenapa dia pakai kepala babi terus. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi sekarang karena gue udah nggak sabar lagi buat unboxing si kepala babi ini, sekarang langsung kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Mohon maaf, ini boxnya agak osteoporosis ya, jadi agak bungkuk gitu. Cuma seperti Basmod yang lainnya, boxnya ini sama persis, cuma beda colorway-nya aja. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada berbagai macam logo, mulai dari Aniplex, Demon Slayer, Basmod, dan juga skalanya yaitu 1/12. Dan tentunya ada namanya juga di sini yaitu Inosuke Hashibira. Di sini kita juga udah bisa melihat mainannya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada figurnya dan juga berbagai macam aksesoris lainnya. Dan di bawahnya ada foto mainannya yang lagi pose ganteng kayak gitu. Tampak samping-sampingnya ada logo Demon Slayer kayak gini. Tampak atas bawahnya cuma ada logo Basmod doang kayak gitu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini ada berbagai macam referensi pose dari Inosuke ya. Dan kita bisa lihat dia emang binatang buas banget, lihat dari pose-posenya. Dan uniknya di sini kita dikasih tahu kalau kita bakalan dapat aksesoris yang unik dan lucu banget nih. Kalian bisa lihat di sini ada 3 biji mini Zenitsu, mini Tanjiro, dan juga mini Nezuko. Jujur kalau dapat beneran ini ngakak banget sih. Jadi tampak belakangnya cuma gitu doang, palingan cuma tulisan Jepang, cuma wibu doang yang baca ini. Jadi kira-kira seperti itu box dari Inosuke Hashibira dari Basmod ini. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Dan sekarang seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Jadi sekarang langsung kita slebewin kayak gini, slebewin kayak gitu, dan juga slebewin kayak gini. Dan langsung saja kita buki cikoye amping piu. Jadi sekarang langsung saja kita buka dari layer pertamanya. Ichi, ni, san, oma, oh, look at him. Ini jelas adalah Basmod paling beda yang pernah gua unboxing karena nggak pakai baju. Jadi udah pasti dia beda banget daripada Basmod yang lain sih. Dan kita lihat, look at that. Ya, kepalanya gampang banget putus by the way ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Sekarang kita pasang dulu bentar. Nah, dan gue bakal kasih lihat lu semua ya. 1, 2, 3. Oh my god, look at that. Ini dia Hashibira Inosuke. Bener-bener kayak di animenya, yang dimana ototnya bener-bener keluar banget kayak gini. Dan tentunya pala babinya yang sangat ikonik ya. Dan kalian bakalan gua kasih lihat juga head sculpt orangnya ya. Langsung saja kita lihat 1, 2, 3. Tuh, lihat deh. Udah gua bilang dia itu aslinya ganteng sebenarnya. Jujur gua bingung kenapa dia pakai pala babi gitu loh. Dan selain mendapatkan 2 item ini, tentunya kita juga dapat aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya kayak gini, ada yang ngebuka, nyantai, menggepal,
dan juga buat megang stick, maksudnya buat megang pedang. Kita juga dapat spare kepala dan ekspresi kayak gini. Ada yang kepala babi dan lagi marah, dan detailnya bener-bener bagus banget kayak gini coy. Dan juga spare kepala Inosuke yang ganteng banget kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri kan seberapa gantengnya dia, dan juga oke banget loh sculptingannya. Dan ekspresinya pun bisa diganti pakai yang lagi marah kayak gini. Kita juga dapat spare pedangnya kayak gitu, yang dimana detail pedangnya juga khas banget, bergerigi gitu, sama banget kayak di animenya. Next kita dapat penutup lubangnya Inosuke. Jadi ini berguna buat tutup lubang kalau pedangnya lagi nggak dicantolin. Jujur ini aksesoris yang thoughtful banget sih dari Basmos. Seperti biasa kita juga dapat spare kaki dan juga bantalnya buat duduk kayak gini. Jadi kita bisa mosain dia lagi duduk ya. Dan terakhir tak lain tak bukan ya, kita ternyata beneran mendapatkan versi chibinya dari karakter-karakter. Ya ampun. Ini apa sih konsepnya? Sumpah lu harus lihat dong, ya ampun. Ini kenapa Tanjiro jadi musang? Terus kita lihat dia si Zenitsu. Ya ampun, mukanya ya Allah. Jagoan-jagoan gue. Dan di sini ada ya, untungnya Nezuko-nya lucu banget sih ya. Tapi sumpah ini kampret banget si Inosuke sih. Karena dari semuanya cuma mereka aja yang dibikin cibi-cibi kayak gini. Nggak ada karakter Inosuke, dianya malah keren kayak gini coy. Tapi jujur ini aksesoris yang kocak banget sih. Dan kayaknya ini pertama kalinya ya si Basmos keluarin aksesoris yang nggak penting kayak gini nih. Ini buat apa? Coba mana pakai rok semua lagi, kocak. Jadi itu dia semua item yang ada di box jahanam ini ya. Dan seperti biasa mari kita lakukan upacara bully packaging dulu. Jadi langsung saja packaging adalah sahabat. Jadi itu dia unboxing dan juga first impression dari Inosuke Hashibira ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja plus minusnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berikut. Let's go. Jadi ini dia tampaknya lebih detail dari Inosuke. Tapi karena dia mendapatkan aksesoris yang lucu-lucu banget, pertama-tama gue pengen bahas itu dulu. Yup, krucil-krucil ini ada Tanjiro, ada Zenitsu, dan juga ada Nezuko-chan. Jujur walaupun kecil-kecil gini, tapi ini emang lucu-lucu banget. Dan ternyata bisa berartikulasi. Kayak misalnya nih ya, si Tanjiro yang bertransformasi jadi musang gini nih. Ternyata dia ini kepalanya bisa muter kayak gini. Tangannya pun bisa kita... Cuma gampang copot kayak gini. Tapi intinya dia ini bisa... Udah, pokoknya intinya dia ini bisa berartikulasi, cuma ya gampang copot aja gitu. Dan kepalanya ini loh udah kayak boneka mampang coy. Bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan ini semuanya bisa ya. Jadi Zenitsu pun bisa juga kayak gitu, dan juga bisa... kenapa jadi sundul bolong gini? Pokoknya kayak gitu deh, kepalanya bisa muter-muter, tengleng-tengleng, badannya bisa muter-muter juga, tangannya pun juga bisa, cuma gampang copot kayak gini ya. Termasuk Nezuko yang super lucu ini juga sama, dia bisa muter-muter juga kepalanya. Tangannya juga bisa digerak-gerakin kayak gini, cuma sama aja gampang copot juga. Dan pinggangnya pun juga sama. Jadi intinya ketiga krucil ini bukan hanya aksesoris doang, tapi mereka juga bisa berartikulasi. Jadi mantap Basmos. Dan sekarang langsung aja kita mulai detail lebih dekatnya dari Inosuke ini. Kampret ini, dia nggak dibikinin cibi-cibinya yang kayak tadi nih. Nah pertama-tama kita mulai dulu bahas mulai dari kepalanya. Yang kenapa semuanya gampang copot ya Allah? Oke, udah bener ya. Jadi ini dia kepalanya Inosuke yang identik banget karena dia berkepala babi. Dan menurut gua semua sculptingannya oke banget ya. Jadi lu bisa lihat sendiri, ini kayak bener-bener keluar dari animenya. Bener-bener mirip banget coy. Apalagi kalau kalian lihat yang lagi marah kayak gini. Ini gua udah kayak bisa dengerin kata-katanya dia nih. Ibarat kata dia lagi teriak Santaro. Jadi overall menurut gua kepalanya mantep banget ya. Warna abu-abunya pas, warna biru di matanya pas, warna pink di hidung dan juga kupingnya juga pas banget. Bahkan di sini kalian bisa lihat ya, dia kayak ada gradasi gitu warnanya. Dan sculptingannya pun juga oke punya di keseluruhan dari head sculpt babi ini. Cuma tetap ada minusnya, yaitu dia gampang banget copot kayak gitu ya. Dan karena Inosuke ini nggak cuma punya satu head sculpt aja, dia juga punya head sculpt utama lainnya, yaitu mukanya sendiri. Jadi kita akan lanjutkan dengan head sculpt yang versi manusianya. Tuh lihat sendiri dah, dia ganteng banget kan sebenarnya. Bingung gua kenapa ganteng-ganteng ini palanya jadi babi gitu loh. Dan malah nggak sekedar ganteng aja, ini menurut gua dia kalau jadi cewek juga cantik sih. Sumpah Inosuke itu menurut gua definisi jadi cowok ganteng, jadi cewek cantik juga. Tapi kalau jadi cewek yang bikin kontradiktif adalah badannya yang super berotot kayak gini. Jadi emang ini manusia satu unik banget sih. Mukanya cantik, badannya berotot, kelakuan kayak babi. Bingung gak lo? Tapi kira-kira seperti ini head sculptnya kalau kita lihat dalam detail lebih dekat. Bener-bener cakep banget sih. Gue suka banget gradasi rambut dari hitam ke birunya kayak gini ya. Bener-bener Inosuke banget. Mukanya pun juga mirip parah menurut
menurut gua. Dan kalau disandingin mukanya sama di animenya kira-kira seperti ini. Jadi Buzzmod kali ini bener-bener berhasil translate mukanya si Inosuke ini sih. Nggak kayak Gyu yang kemarin gua review. Dan badannya sendiri kira-kira seperti ini. Gila keren banget ya, brotot banget gitu di seluruh badannya. Oh bener-bener mulus banget, literally mulus, nggak ada pentil, nggak ada Beyblade di sini. Dan proporsinya juga cukup pas menurut gua. Jadi dia walaupun berotot gini nggak kelihatan bantet ya, walaupun ukuran mainannya kecil kayak gini. Dan emang sih ini doang yang kayaknya paling beda dari semua Buzzmod Demon Slayer yang udah pernah gue review. Jadi kalau disandingin sama Kentaro kayak gini, terlihat emang dia ini yang paling beda dari yang lain. Dan ini juga bikin kelihatan si Monjiro ini badannya lebih kecil daripada si Inosuke ini ya. Padahal sebenarnya mereka itu semuanya berotot. Karena ada salah satu scene di mana mereka semua itu nggak pakai baju dan semuanya berotot kayak Inosuke juga. Jadi ya emang dia ini yang paling beda sendiri sih. Bener-bener kayak di animenya ya. Di animenya beda sendiri, mainannya pun juga beda sendiri. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, kira-kira seperti ini. Nggak kayak yang lain juga, di saat yang lain pakai ikat pinggang, dia pakai apaan nih? Gua nggak tahu jujur. Mungkin semacam bulu binatang buas gitu ya. Dan ini bisa kita adjust juga. Nah, jadi kayak gitu tuh. Sekarang kelihatan dalemannya bisa oglek-oglek kayak gitu ya. Dan menurut gua ini oke banget bisa di adjust gini karena sangat amat mempermudah buat dia pose-pose. Dan overall detailnya ya cuma gitu aja sih sebenarnya. Nggak banyak yang bisa dibahas karena emang dia ya gini doang gitu. Emang cukup minimalis sih Inosuke ini sih. Paling bagian kaki ke bawah yang cukup unik nih. Karena emang dia itu mungkin konsepnya setengah binatang buas kali ya. Makanya kakinya ini udah kayak binatang buas juga kalau dilihat-lihat. Sendalnya aja beda sama semua karakter Buzzmod Demon Slayer yang udah pernah gue review. Ini nuansanya udah kayak binatang buas banget sih. Karena ada nuansa bulu-bulunya gitu di sekujur kakinya ini. Jadi bener-bener beda kalau misalnya kita sandingin sama Buzzmod yang lainnya ya. Biasanya mereka itu pakai kaos kaki dan sendal. Kalau Inosuke ini emang beda sendiri aja nih. Emang so paling beda si kampret ini. Jadi kira-kira itu ya detail dari Inosuke ini yang cukup minimalis. Jadi nggak terlalu banyak juga yang bisa gue bahas. Dan sekarang seperti biasa mari kita tes artikulasinya. Kepalanya bisa muter-muter. Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini. Bisa tengleng-tengleng kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Dan karena ada dua ball joint di sini, jadi dia bisa agak ditekuk-tekuk kayak gini ya. Semacam butterfly joint. Dia pun bisa diputer. Bang! Oke, sabar-sabar. Dia pun bisa diputer-puter juga kayak gini. Bisa dong ah! Sabar. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan harusnya Inosuke ini juga bisa bernyanyi. Oke, sabar. Bernyanyi. Oke, ini daripada gua naik pitam ya, mending gua copot dulu ya kepalanya deh. Jadi setan pala buntung ini bisa bernyanyi, bergoyang. Tentunya bisa ya, karena emang diafragmanya ini sangat amat leluasa, jadi bisa muter-muter bahkan sampai ke lehernya noh. Dan ini bisa full loh muter kayak look at that. Perutnya juga bisa nge-crunch kayak gini. Pinggangnya bisa diputer-puter full kayak gitu. Kakinya ini juga bisa muter-muter full kayak gini ya guys ya. Bisa agak diputer-puter juga kayak gini. Dengkulnya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Betisnya bisa diputer-puter kayak gitu. Ball joint di ankle-nya, jadi dia bisa pivot kayak gini. Dan ke depan belakang sejauh itu. Jari kakinya bisa ditekuk Wisnu, jari kakinya bisa ditekuk kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi secara keseluruhan ini adalah figur Buzzmod paling beda yang pernah gua dapat. Gak cuma figurnya aja, tapi juga aksesorisnya. Yang dimana kita juga mendapatkan 3 biji cibi-cibi dari teman-temannya kayak gini. Dan secara figur pun menurut gua oke banget. Seperti biasa Buzzmod selalu enak artikulasinya ya. Jadi emang si Inosuke ini selain detailnya yang beda dari yang lain, dia juga tetap enak buat dipose-posein. Minusnya adalah palanya gampang banget copot kayak gitu. Jadi itu dia detail berdekat dari Inosuke pala babi ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Tanjaro siapa? Nah, dengan tinggi kurang lebih 15 cm, ini dia perbandingan Inosuke kalau misalnya disandingin sama Tanjiro dan juga Zenitsu. Anjay, akhirnya lengkap trio baka ini guys. Dan juga kalau disandingin sama Buzzmod yang lainnya, Figma Deku, SHF Itadori, Variable Action Hero Zoro, Revoltech All Might, dan tentunya terakhir Wode Buntu.
Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Inosuke Hashibira gua beli di angka 2,8 juta guys. Mungkin ini adalah mainan Basmod termahal yang pernah gua beli. Tapi balik lagi, karena yang tadi gua bilang di awal ya, mungkin karena Inosuke ini adalah salah satu karakter paling terkenal di seri anime ini. Jadi makanya itu yang bikin barangnya langka dan juga harganya melejit. Tapi sayang banget ya, mainan ini nggak dapat diorama apapun. Cuma untungnya diganti sama aksesoris penting nggak penting kayak gini. Tapi untung mereka lucu banget sih. Jadi karena ini cukup langka, mohon maaf banget gue nggak bisa ngasih linknya di bawah. Tapi kalau kalian pengen beli, silahkan aja cari dengan keyword Basmod Inosuke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Bau nih. Oke, selamat datang di video unboxing. Wah, muncrat gue. Ini review terdingin, guys. Karakter pendukung dari seri anime salah satu temennya Santaro. Karena emang gue ceritain dikit aja ya. Santaro gimik macam apa ini goblok. Cantiknya putar gila. Dan sekarang supaya kalian bisa lihat apa aja plus minus, kegigit sebelah sini lagi. Sumpah Inosuke itu definisi jadi Sumpah Inosuke itu Sumpah Inosuke Sumpah Inosuke itu Sumpah I love you.